Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, bertemu lagi dengan Bu Mumun pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa persiapkan buku tulisnya. Boleh ditulis ya materi kita pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital. Dalam penulisan huruf kapital kita gunakan pada saat yang pertama, yaitu awal kalimat ya. Yang pertama dalam penggunaan huruf kapital adalah awal kalimat. Awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, setiap pagi saya menyiram bunga. Setiap pagi saya menyiram bunga. Huruf S di sini ditulis menggunakan huruf kapital. Ini artinya awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, yaitu S-nya. Kemudian penggunaan huruf kapital yang kedua adalah saat kita menulis nama seseorang, baik itu penulisannya di tengah, di awal, ataupun di akhir. Misalnya huruf kapital dengan nama seseorang. Saya merawat bunga bersama Fatimah. Saya merawat bunga bersama Fatimah. Kata Fatimah menunjukkan nama seseorang, maka ditulis huruf besar F-nya. Kata Fatimah menunjukkan nama seseorang, maka huruf F-nya ditulis huruf besar. Kemudian penggunaan huruf kapital yang ketiga, yaitu pada saat kita menulis nama hari. Yang ketiga, pada saat menulis nama hari. Contohnya, saya dan Fatimah berkebun di hari Minggu. Maka kata Minggu itu adalah nama hari, M-nya kita tulis dengan huruf besar. Ya. Di sini ada awal kalimat kita tulis huruf besar, kemudian juga ada nama seseorang kita juga tulis huruf besar, kemudian ada nama hari kita juga tulis huruf besar dalam penulisan kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian penggunaan huruf kapital yang keempat, yaitu ya, contohnya kebun kami berada di kota Serang. Nah, Serang menunjukkan nama tempat, ya. Maka kita tulis huruf besar. Bu ulangi ya. Nama tempat. Contohnya, kebun kami berada di kota Serang. Kata Serang, huruf S-nya ditulis menggunakan huruf kapital, huruf besar. Kemudian yang kelima, yaitu huruf kapital digunakan saat kita menulis nama bulan dan setelah titik. Nama bulan dan setelah titik. Contohnya, pada bulan Desember, nah, huruf D-nya kita tulis huruf besar. Pada bulan Desember musim penghujan. Titik di sini. Kemudian setelah titik tulisannya huruf besar. Jika musim hujan datang, kami bermain di rumah. Ya, Bu Guru ulangi ya. Penulisan huruf kapital bisa juga pada nama bulan dan setelah titik. Contohnya, pada bulan Desember huruf D-nya ditulis huruf kapital atau huruf besar, musim penghujan, kemudian titik. Nah, setelah titik ditulis huruf besar atau huruf kapital. Jika musim hujan datang, kami bermain di rumah. Nah, seperti itu penggunaan huruf kapital. Bu Guru ulangi ya. Jadi, penggunaan huruf kapital yang pertama,
kita tulis saat awal kalimat. Kemudian yang kedua, kita tulis saat menulis nama seseorang. Yang ketiga, pada saat menulis nama hari. Yang keempat, pada saat menulis nama tempat. Yang kelima, pada saat menulis nama bulan dan setelah titik. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Insya Allah semuanya bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah anak-anak tentunya berbeda-beda ya. Bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh anggota rumah anak-anak masing-masing. Bu Guru di sini hanya sekedar mencontohkan. Contohnya aturan yang ada di rumah yang pertama yaitu membantu orang tua. Membantu orang tua ini tentunya banyak sekali jenisnya ya. Misalnya menyiram tanaman, kita membantu orang tua menyiram tanaman pada saat pagi hari ataupun sore hari. Kemudian juga jika ada anak-anak yang mempunyai hewan peliharaan, kita bisa memberi makan hewan peliharaan atau membersihkan kandangnya juga termasuk itu membantu orang tua atau kewajiban kita sendiri jika hewan peliharaan itu adalah milik kita. Kemudian merapihkan alat makan atau menyimpan kembali makanan atau alat makan yang sudah kita gunakan. Itu juga sama, contoh termasuk termasuk membantu orang tua. Kemudian juga merapikan tempat tidur setelah kita bangun tidur, itu juga membantu orang tua kita. Kemudian contoh aturan yang ada di rumah yang kedua yaitu mengerjakan tugas sekolah. Nah, Bu Guru harapkan anak-anak semuanya mengerjakan tugas sekolahnya masing-masing dengan baik ya. Jadi tidak bermain terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan tugas dengan selesai. Itu ya. Kemudian contoh aturan yang ada di rumah yang ketiga yaitu tidur tidak terlalu malam. Tidur tidak terlalu malam. Misalnya kita keasikan nonton TV, akhirnya tidurnya kemalaman dan akibatnya bangunnya kesiangan, sholat subuhnya ketinggalan. Nah, Bu Guru harapkan tidak demikian ya. Jadi kita tidur tidak terlalu malam. Mungkin tidur bisa setelah isya, misalkan jam 8, setengah 9 atau jam 9. Insya Allah itu sudah cukup waktunya tidur untuk kita sehingga kita bisa bangun lebih pagi dan sholat subuhnya tidak kesiangan. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini tentang penggunaan huruf kapital dan aturan yang ada di rumah. Insya Allah bisa dipahami oleh anak-anak semuanya ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.